Sejak kapan nih saya itu lahir di bawah pohon korma? Jadi gini ya Pak Rajo, saya mengerti niat baik Anda gitu ya. Tapi kalau Anda mau menasehati, kayaknya nasehatilah dulu Tuhanmu. Rajo Langit tidak berkutik debat dengan Agatha dan Profesor Metatron. Jangan mengoreksi iman orang lain. Mari kita simak terlebih dahulu debat seru serta menarik mereka berikut ini. Janganlah kita mengoreksi rumah tangga orang lain selagi rumah tangga kita masih belum kita benarkan. Sebenarnya Pak, kita nggak boleh menyalahkan umat Islam yang mengoreksi iman kami gitu. Karena Allah memang kerjaannya ngoreksi iman orang. Coba kau baca Quranmu. Yang mana yang Apa mana? nggak dikoreksi nih? Yang Sama mana coba Allahmu dia? ini. Telah kafirlah orang yang menuhankan tiga dari yang tiga. Ya wajar kalian Islam itu mengira kami menuhankan tiga. Orang Allahmu pun kayak gitu kerjaannya. Itu satu. Lalu dia bilang, Isa tidak disalib melainkan diserupakan. Udah jelas-jelas. Data di abad 1 sampai ke abad 6 itu nggak ada yang menolak penyaliban. Tiba-tiba Allah mau mengoreksi. Jadi kamu jangan nyalahkan orang Islam. Memang kerjaannya ngoreksi, ini isinya. Sejak kapan nih saya itu lahir di bawah pohon korma? Jadi gini ya Pak Rajo, saya mengerti niat baik Anda gitu ya. Tapi kalau Anda mau menasehati, kayaknya nasehatilah dulu Tuhanmu. Bahkan Tuhan Yesus itu udah tahu ya, akan banyak orang-orang yang mengoreksi iman kami. Makanya Yesus tuh bilang apa dalam Alkitab? Siap sedialah kamu memberi pertanggungjawaban iman kamu. Jadi setiap ada orang yang menanyakan tentang iman kami harus siap sedia menjawabnya. Karena Tuhan Yesus tuh tahu akan ada ilah-ilah lain yang mengoreksi iman kita. Kami gak keberatan untuk itu. Gitu Pak Rajo. Jadi kalau Anda mau nyuruh orang Islam jangan gitu dong. Nggak bisa Pak. Emang di situ disuruh kok. Berdebatlah kamu. An-Nahl ayat 125 itu. Al-Quran menyuruh dia debat, menyuruh orang Islam debat. Iya. Yang mana saya juga pengen baca yang Kasih perdebatan tadi. Oke, kita pahami sama-sama ya. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah pengajaran baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat di jalannya dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Nih, emang boleh berdebat Pak di Islam? Suruh kalian. Tapi kalau di Kristen, nih, kita kasih ayat tadi. Ini sama orang Kristen ya. Nih, kata-katanya keren banget nih. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Inilah dasar kami mengadakan tanya jawab di sini di media sosial untuk mempertanggungjawabkan. Karena apa? Karena orang-orang Islam tadi yang mengandalkan An-Nahl ayat 125 itu nggak pakai data, cuma modal melintir. Tapi kami harus baca, nggak bisa sembarangan. Bahkan kalau kami sembarangan pun, ini Romo kami akan negur langsung. Ngasal-ngasal terjemahin, ngasal-ngasal tafsir, nggak bisa. Karena buka Efesus 4 ayat 5, Faslab. Karena di dalam Kristen itu satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Imannya harus satu. Makanya pengakuan iman Rasul itu gereja yang satu, kudus, apostolik, katolik. Katolik itu sifat ya, sifat Katolik. Kalau di teman-teman Protestan gereja yang kudus dan am. Nah, am itu satu, menyeluruh. Gitu Bang. Ya, baik. Jadi menurut itu semua kan ada cerita di dalam ayat-ayat yang Bapak bicarakan. Jadi di ayat-ayat itu kalau dibaca sepenggal-sepenggal memang kesannya
tidak sempurna dalam pengertiannya. Dan yang bisa mengartikan itu adalah ahli kitab masing-masing. Betul tidak? Gimana Pak? Jadi kalau menurut saya seorang Islam awam ini yang cuma bisa mengimani tanpa melihat sedalam-dalamnya kitab kami. Seperti contoh Anda yang sudah mahir dalam membaca, mahir dalam mengartikan. Saya pribadi membaca kitab saya, belum tentu saya bisa memahami sepenuhnya dari kitab saya. Apalagi saya membaca kitab Anda, kan begitu. Ya, itu urusan Bapak sebenarnya, bukan urusan kami. Begitulah Anda ini sangat pintar atau sangat hebat dalam mengartikan Alkitab Anda semua. Cuman belum tentu juga dalam pandangan kami pengertian Anda itu benar. Itu kata Bapak, coba kata Al-Quran. Narasi Bapak sama Al-Quran mana lebih valid? Al-Quran kan? Buka Yunus 94, Pak Slav. Ya, jadi gini, udah nggak usah Bentar, nyimak aja, nyimak. Jangan nggak usah. Kita data loh ini. Al-Quran yang ngomong. Yunus 94. Nah ini, ya. Jika engkau Muhammad, ini Muhammad loh, bukan Bapak yang turun tadi, udah turun ya, nggak diturunin ya. Berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, tanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sebelum baca Quran itu orang apa? Kitab apa yang turun sebelum Al-Quran? Taurat, Zabur, Injil kalau di mereka. Jelas sebelum Al-Quran itu apa? Injil. Bapaknya keluar ya tadi ya, mungkin dia nggak tahan baca Qurannya. Kalian itu gimana mau mengerti? Ya wajar, mereka itu kalau nggak ngerti jangan curhat di sini. Ditunjukkan ayat kabur. Kenapa? Takut sekali baca kitabnya. Saya ingin memberikan konfirmasi dan penegasan bahwa orang Kristen tidak pernah menuhankan tiga dari yang tiga. Apalagi kalau dikaitkan dengan Allah, Yesus, dan Maria. Itu tidak pernah ada dalam iman kekristenan yang baik, benar, serta lurus. Yang diyakini dan dipercayai oleh orang-orang Kristen adalah Allah Tritunggal Maha Kudus. Memang istilah Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi konsep atau ajaran tentang Tritunggal ada ditegaskan di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Ketika kita membuka Alkitab yang dimulai dengan kitab Kejadian, secara khusus dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, kita telah melihat adanya realita yang tak terbantahkan dari Allah itu sendiri. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah ada Allah atau Elohim. Di dalam ayat yang kedua, sudah ada roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Secara eksplisit jelas terlihat realita yang ada dalam diri Allah. Allah itu memiliki firman di dalam dirinya dan roh di dalam dirinya. Demikian juga dengan pernyataan Yesus di dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Hal ini sekaligus memberikan bantahan dan konfirmasi penegasan bahwa yang dipercaya oleh orang Kristen bukan Allah, Yesus, dan Maria, tetapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Kita juga perlu mengerti dan memahami Bapak Ibu Saudara. Yesus Kristus yang diberitakan di dalam Alkitab benar-benar mati dengan cara disalibkan. Benar-benar bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Benar-benar menunjukkan dirinya selama 40 hari setelah kebangkitannya dan sebelum kenaikannya ke sorga. Jadi saya ingin menegaskan kepada kita, adalah ibarat upaya menegakkan benang basah. Kalau sampai ada keyakinan, doktrin, ajaran di luar kekristenan yang mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak mati dengan cara disalibkan, karena begitu banyak ayat-ayat secara eksplisit dan tegas menjelaskan bahwa Yesus benar-benar mati dengan cara disalibkan. Fakta Alkitab sangat lengkap dan komplit menyatakan bahwa Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita meneliti dalam sejarah yang ada, dan ini sejarah bukan ditulis oleh orang-orang Kristen. Mungkin ada yang berkata, kalau orang-orang Kristen yang menulis sejarah itu, maka barangkali ada yang menyimpulkan untuk membela imannya, maka akan dibuat sejarah yang sesuai dengan imannya. Tetapi yang menjadi realita kenyataan yang terjadi, ada banyak sejarawan dari luar Kristen yang memberikan konfirmasi dan penegasan serta catatan mereka dalam sejarah, membuktikan, menunjukkan, menegaskan bahwa Yesus benar-benar mati dengan cara disalibkan dan bangkit dari antara orang mati. Jadi sekali lagi ingin saya tegaskan, menolak kematian Yesus dengan cara disalibkan dan kebangkitannya itu sama dengan seperti upaya menegakkan benang basah. Dengan kata lain, akan tidak berguna dan sebuah pekerjaan yang sia-sia. Berikutnya yang saya tegaskan kepada kita saat ini, Yesus Kristus lahir bukan di bawah pohon korma. Yesus lahir di sebuah palungan di kota Daud yang bernama Bethlehem. Itu jelas terlihat di dalam Lukas 2 ayat 4 sampai 7, ayat 10 sampai 12 dan ayat 16. Itu merupakan fakta yang tak terbantahkan, yang menjadi sebuah pemikiran bagi kita saat ini. Mungkinkah pribadi yang sama bisa lahir di dua tempat yang berbeda? Jawabannya tidak mungkin, mustahil. Jadi hal ini memberikan konfirmasi, menunjukkan, menegaskan kepada kita bahwa Yesus Kristus tidak sama dengan Isa, karena lahir di dua tempat yang berbeda sama sekali. Bahkan nanti kalau diteliti, Yesus itu dari suku Yehuda. Kiranya ulasan ini dapat memberikan pencerahan kepada kita.